siapa menteri-menteri yang harus disingkirkan karena kinerjanya buruk atau kelakuan buruk, sesungguhnya publik itu sudah punya daftarnya. Sekarang kan tinggal dicocokkan tuntutan publik dengan tuntutan Pak Prabowo dan juga tentu saja akomodasi-akomodasi tawar-menawar politik di kabinet ya. Yang ini harus dilakukan oleh Pak Prabowo, nggak mungkin hantem kromo saja gitu. Dan kalau lihat gayanya pemerintahan Pak Prabowo ini dalam 106 hari terakhir itu sangat jelas ya, memperhatikan aspirasi publik. Yang para menteri terutama yang datang dari tukar tambah politik partai-partai pendukung, mereka punya kepentingan untuk mempromosikan sukses mereka di 100 hari ini kan. Tetapi public opinion melampaui itu. Jadi kira-kira public relation PR atau upaya dari para menteri ini untuk memberi semacam nilai pada diri mereka sendiri selama 100 hari ini, tentu semua menginginkan nilai positif, itu terlampaui oleh nilai yang sudah diberikan oleh netizen kan, bahwa ini kabinet sangat besar, ini kabinet tidak terlihat arahnya, karena itu beberapa menteri harus segera diganti, diamputasi bahkan dalam istilah yang lebih tajam oleh netizen. Jadi terlihat bahwa upaya beberapa menteri untuk menyelundupkan kegagalan mereka itu terbaca oleh Presiden Prabowo. Karena itu Presiden Prabowo mengucapkan semacam teguran keras bahwa bersihkan dirimu sebelum aku bersihkan, kira-kira begitu kan. Tetapi bahkan sebelum Presiden Prabowo berupaya membersihkan mereka yang tidak bersih, netizen dengan akal sehatnya sudah mendahului itu. Jadi tuntutan netizen untuk reshuffle itulah tuntutan yang rasional, tuntutan yang sangat sosiologis, dan tuntutan yang sangat etis. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang membuat kita mengambil kesimpulan dengan reasoning bahwa pasti akan terjadi reshuffle tuh, dan harus terjadi reshuffle sebetulnya tuh. Kita bisa bayangkan beberapa menteri yang akhir hari ini bikin banyak sensasi dan tidak mampu atau sangat mediocre, tidak paham masalah, tapi berupaya untuk menyembunyikan kepentingannya, berbohong ke publik, dan semua itu yang saya kira jadi semacam keputusan imperatif, keputusan yang mendesak yang harus dieksekusi tadi oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita ada di dalam upaya untuk membersihkan negeri ini, dan tuntutan untuk membersihkan negeri ini justru sudah diucapkan oleh Presiden Prabowo. Bersihkan dirimu sebelum Anda dibersihkan oleh siapa? Ya oleh rakyat tentu saja. Jadi kita tunggu, saya kira di dalam kalkulasi saya dalam 2-3 hari ke depan itu evaluasi radikal dimulai, dan mungkin dalam 1 minggu ini akan ada satu kejutan politik bahwa si ini akhirnya di-reshuffle, si ini akhirnya diberhentikan, si ini akhirnya diganti, si ini akhirnya jadi tahap tahanan KPK. Ya, semua hal itu adalah bagian dari upaya kita untuk membersihkan negeri ini dari kemacetan berpikir dan memulihkan kembali hak rakyat untuk punya harapan.